Cek, cek. Sudah kerekam. Hai, kembali lagi di channel Yu-Gi-Oh! Custom Card Indo. Kali ini aku mau bahas satu kartu yang unik dari Yu-Gi-Oh! Bukan custom card, tetapi kartu yang beneran ada di Yu-Gi-Oh! Mau tahu kartunya apa? Simak videonya. Namanya adalah Darkus Diabolos Lord of the Lair, yaitu monster level 8, Dark Dragon, attack 3000 dan defense 2000. Diabolos ini rilis pertama kali pada Structure Deck Lair of Darkness yang rilis pada 20 April 2018. Yang di Structure Deck ini juga memperkenalkan Lair of Darkness, salah satu field spell yang punya efek yaitu dia bisa mengubah semua atribut monster yang first up di field menjadi beratribut dark. Oh ya, Diabolos ini juga punya efek yang gak kalah unik yang membuatnya menjadi cover depan dari structure deck ini. Efeknya yaitu lawan itu tidak bisa mentribut kartu ini, lawan juga tidak bisa menarget kartu ini dengan kartu efek. Dan bisa dibilang Diabolos ini kebal sama Kaiju, kebal sama Spear Mode, dan juga dia nggak bisa ditarget. Nah, efek berikutnya adalah ketika Dark Monster itu Dark Monster punya kita ditribute, boleh ditribute pak untuk tribute summon atau ditribute pakai card efek. Kita bisa special summon kartu ini dari graveyard atau dari tangan. Nah, untuk yang dari tangan ini unik karena Diabolos tidak perlu berada di tangan saat monster kita ditribute. Kan kalau yang dari graveyard dia harus ada di graveyard terlebih dahulu pada saat monster ditribute. Tapi kalau yang dari tangan ini enggak. Misalnya gini, kita ngaktifin efeknya si Arima, yang efeknya itu dia bisa tribute satu dark monster, dan jika yang ditribute itu bukan dirinya sendiri, kita bisa tambahkan satu dark monster dengan defense 2000 atau lebih. Nah, kita bisa manfaatkan efek ini untuk menambahkan Diabolos. Kemudian setelah itu langsung di special summon, bahkan jika Diabolos itu nggak ada di tangan pada saat Arima itu mentribut monster lain. Oh ya, untuk Diabolos ini dia itu bisa dibilang punya dua versi lain dari dirinya, yaitu Diabolos King of the Abyss dan Lycra Diabolos. Semua versi Diabolos ini punya kesamaan efek, yaitu mereka efeknya nggak akan jauh-jauh dari menempatkan kartu ke paling atas atau ke paling bawah deck. Untuk Lycra Diabolos, dia ini adalah monster light bertipe dragon berlevel 7, dan kartu ini mempunyai efek yaitu dia itu nggak bisa di normal summon atau di set, hanya bisa harus pertama kali di special summon dengan memiliki 5 atau lebih like monster di graveyard. Dan punya efek kedua yaitu bisa banish satu like monster di graveyard dan target satu set card yang dikendalikan lawan, tempatnya ke paling atas atau ke paling bawah deck. Tidak seperti Dark Armed Dragon, si Lycra Diabolos ini hanya bisa membanish satu like monster untuk menarget satu set card lawan untuk ditaruh di paling atas atau paling bawah deck, dan ini sekali per giliran. Jadi nggak kayak Dark Armed Dragon yang bisa banish terus-terusan. Ini juga nggak bisa banish 5 kartu gitu terus set card lawan ditaruh di paling atas paling bawah, paling atas paling bawah, itu nggak bisa. Tapi kondisi pemanggilannya lebih gampang ya, karena kalau Dark Armed Dragon itu kita butuh pas 3 dark monster di graveyard. Kalau Lycra ini kita bisa 5 atau lebih like monster, jadi nggak harus pas 5. Untuk yang Diabolos King of the Abyss ini merupakan monster dragon dark per level 7 dan mempunyai efek yaitu dia itu tidak bisa special summon. Kalau mau di normal summon, mau di tribute gitu, harus tribute foldernya itu harus dark monster,
dan dia itu nggak bisa ditribute pakai card effect, nggak bisa anti tribute gitu, tapi masih bisa kena spear mode sih, soalnya spear mode itu bukan efek ya, tapi kondisi pemanggilan. Efek berikutnya, sebelum draw phase lawan, kita bisa melihat kartu paling atas deck. Kemudian kita bisa memilih untuk menempatkannya di paling bawah deck atau dibiarkan di paling atas deck supaya di draw lawan. Untuk nama OCG atau Jepangnya dari Diabolos ini sebenarnya keren loh menurutku. Namanya ada Angoku no Mao Diabolos. Ya moga aja bacanya bener ya, dan agak lebay juga tadi. Yang kurang lebih artinya Dark Demon King Diabolos. Kalau salah bisa dikoreksi. Untuk kegunaan si Diabolos ini biasanya digunakan di deck-deck virus, di mana deck tersebut mengharuskan pemainnya untuk mentribut dark monster dengan tag yang tinggi ya, biasanya 2000-an ke atas. Dan monster yang 2000-an ke atas itu biasanya itu tribute monster ya, yang butuh tribute. Sedangkan Diabolos ini dianggap paling efisien karena dia itu bisa di special summon. Dan lagi ada satu kartu virus yang butuh tribute lebih dari 2000, misalnya kayak Eradicator Epic Damage Varus, dia butuh 2500 ke atas. Yang punya efek yang bisa mematikan untuk deck yang fokusnya pada spell atau trap, karena dia itu bisa declare tipe spell ataupun trap, dan kartu yang di declare itu bakal dihancurin. Tapi sebelumnya ya lihat kartu di tangan lawan, kartu yang di set lawan, kemudian hancurkan. Misalnya yang di declare spell ya, yang dihancurin spellnya, trapnya enggak. Terus setelah aktivasi kartu ini selama 3 sampai akhir giliran berikutnya, 3 giliran berikutnya, semua spell yang di draw lawan itu bakal dihancurin. Dan sebaliknya kalau trap card ya, semua trap card yang di draw lawan selama 3 giliran tersebut bakal dihancurin. Mungkin sebagai tambahan, kalau ada yang mau coba deck Diabolos tapi nggak harus dicampur sama deck virus, bisa coba campurkan dengan deck hieratic. Nah, kenapa hieratic? Karena hieratic itu punya efek jika mereka itu di tribute, dan kebanyakan level 5-nya itu level 5 dan 6-nya itu punya efek special summon yang melibatkan tribute, yang artinya Diabolos itu bakal bisa lebih mudah untuk dipanggil, terutama link monster dari hieratic, dimana dia itu bisa special summon satu dark, yaitu dia itu ketika di tribute itu bisa special summon satu dragon type monster dari deck, tapi attack defense-nya bakal jadi 0. Tapi nggak masalah karena Diabolos itu sekalipun hancur, dia itu bisa di special summon dari graveyard. Dan efek dari hieratic yang link monster ini cuma bisa aktif di giliran lawan. Jadi ya dipastikan 80% lah Diabolos itu bakal hancur karena battle atau card effect. Ya card effectnya yang nggak menarget ya, karena Diabolos ini nggak bisa target. Nah, untuk ini sedikit deck yang saya buat ya, ini versi saya. Kalau mau dioptimalkan lagi juga masih bisa ya, tinggal tambahkan beberapa step pocket kayak Infinite Impermanence atau Ice Blossom gitu ya. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe kalau kalian baru nemu video ini, dan jangan lupa tinggalkan like, share ke teman-teman kalian yang suka sama Yu-Gi-Oh. Akhir kata, sampai jumpa.